Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Dan semoga kita selalu sehat. Hari ini kita akan bahas persamaan diferensial Bessel. Ini masuk dalam kategori spesial, spesial persamaan diferensial, spesial differential equation ya. Jadi persamaan diferensial khas. Edisi hari ini hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 ya. Secara umum ya, persamaan diferensial Bessel ya, kita bisa tuliskan bentuknya seperti ini ya, x kuadrat y double aksen, ini maksudnya turunan y terhadap x dua kali ya. Kemudian x y aksen, ini turunan sekali ya di dx. Kemudian plus ya, x kuadrat minus v, ini v kecil ya, v kecil kuadrat dikalikan y sama dengan 0. Nah ini kalau kita ingat pertemuan yang lalu, ini masuk ke dalam persamaan diferensial linear orde 2 ya, orde 2 ya, karena di sini ada turunan dua kali ya terhadap x atau double aksen. Kemudian di sini y aksen ya, turunan sekali terhadap x, dan ini adalah y ya. Nah, tentu saja nanti penyelesaiannya kita sebut sebagai fungsi Bessel ya, dan tentu saja ini adalah bentuknya deret ya, deret fungsi, karena bahasan kita sebenarnya masih masuk dalam kategori deret fungsi ya. Dalam rangka kita melakukan penyelesaian terhadap persamaan diferensial khas, begitulah kira-kira. Di sini misalnya ada dua kondisi ya. Pertemuan yang lalu sudah kita bahas istilah singular ya, untuk x mendekati 0 singular reguler, dan x mendekati atau sama dengan tak berhingga singular irregular. Nah, kita coba misalnya sebagaimana pertemuan yang lalu, maka kita bisa menuliskan penyelesaiannya secara umum di sekitar ya, di sekitar x sama 0 itu dapat disajikan berupa deret ya, deret fungsi, yaitu y sama dengan epsilon ya, r-nya bergerak dari 0 sampai tambah hingga ya, cr dikalikan x pangkat r plus rho. Oke ya. Kita ingat ini sebenarnya sama ya dengan bahasan kita di sebelumnya ya, di hari Selasa ya, di mana penyelesaiannya bisa kita tulis dalam bentuk deret fungsi ya. Nah dari sini kemudian kita bisa melakukan penurunan ya, atau diferensial turunan pertama ya, epsilon r sama dengan 0 sampai tambah hingga r plus rho ya, dikalikan cr x kalikan x pangkat r plus rho min 1 ya. Ini saya kira gampang karena ini tinggal turun ke sini ya, pindah ke sini. Kemudian turunan keduanya pun bisa kita sajikan seperti ini, y double aksen sama dengan epsilon r sama dengan 0 sampai tambah hingga, yang bagian ini ya, bagian ini tinggal turun ke sini ya, sehingga kita dapatkan koefisiennya seperti ini, r plus rho dikalikan r plus rho min 1 dikalikan cr x pangkat r plus rho min 2. Oke. Nah sehingga ketika kita melakukan substitusi ya, dari y aksen, y double aksen begitu ke persamaan awal yang tadi bentuknya seperti ini ya, seperti ini. Oke ya. Nah, maka akan kita dapatkan ya, ini y double aksen ya, kita masukkan ke sini ya, ini suku yang pertama namanya, sehingga kita bisa sajikan x kuadrat ya, epsilon ini maaf saya tidak tulis ininya ya, batasnya ya, r dari r sama dengan 0 sampai tambah hingga ya, tolong difahami, ini biar singkat saja, tidak saya tulis, ini mesti ada ya, nanti bisa ditambahkan sendiri. Jadi dari r sama 0 sampai tambah hingga, kemudian r plus rho dikalikan r plus rho min 1 dikalikan cr
kalikan X pangkat R plus rho min 2. Ini namanya suku yang pertama. Di sini ingat ada X kuadratnya, ini ada X kuadratnya. Kemudian suku yang kedua, di sini ada X, ini ada X, ya. Y-nya, Y double aksennya ini. Oke ya, ini Y double aksennya, ya. Kita tinggal bawa ke sini ya. Bawa ke sini. Ya. Sehingga suku yang kedua ini Y aksen ini epsilon R sama dengan 0 sampai tak berhingga R plus rho dikalikan CR kalikan X pangkat R plus rho min 1. Oke. Ini suku yang kedua. Kemudian suku yang ketiga ini ya. Suku yang ketiga ini ya, kita tinggal bawa Y nih. Tinggal bawa Y ke sini ya, ke sini. Ya, sehingga kita dapatkan suku yang ketiga penulisannya seperti ini. Oke, X kuadrat minus V kuadrat ya. Epsilon R dari 0 sampai tak berhingga CR dikalikan X pangkat R plus rho sama dengan 0. Oke ya. Nah, sehingga kita coba dari sini ya. Dari sini kita tuliskan seperti ini ya. Jadi hanya mengurai saja ya, hanya mengurai bagian yang ini saja ya. Kita urai bagian yang sini karena di sini ada faktor pengali X kuadrat minus V kuadrat. Sehingga oke, ini suku yang pertama tetap ya. R plus rho dikalikan R plus rho min 1 dikalikan CR kalikan X pangkat R plus rho. Min 2-nya hilang ya. Ini min 2 di sini. Min 2 ya. Ini suku yang pertama, ada faktor pangkat di sini min 2. X pangkat minus 2. Di sini ada X kuadrat. Oke. Ada X kuadrat, sini ada X pangkat minus 2. Sehingga hilang ya. Ini hilang. Maka variabel X, pangkat pada variabel X tinggal X pangkat R plus rho. Oke. Nah, kemudian suku yang kedua pun mirip ya, sama ya. Karena di sini ada X. Oke. Di sini ada X pangkat min 1. Oke ya. X ada X pangkat min 1 sehingga X-nya lenyap ya. X-nya lenyap. Maka untuk suku yang kedua kita dapatkan epsilon R dari R sama R0 sampai tambah hingga R plus rho dikalikan CR kalikan X pangkat R plus rho. Oke, ini suku yang kedua. Oke. Nah, sementara yang ketiga ini, suku yang ketiga ini kita pecah ya. Kita pecah menjadi epsilon ya, CR X kalikan X pangkat R plus rho plus 2 ya. Oke, awalnya pangkatnya ini ya. X pangkat R plus rho. Nah, karena di sini ada X kuadrat. Oke, ini X kuadrat sehingga X kuadrat bisa masuk ke sini. Ya, bisa masuk ke sini sehingga menjadi X pangkat R plus rho plus 2. Oke, sementara bagian yang ini, yang V kuadrat ini menjadi suku yang ini, suku yang ketiga ya. Suku yang ketiga. Nah, kemudian ini suku yang keempat, ya kita tinggal ekspansikan saja ke sini ya. Menjadi epsilon R0 sampai tambah hingga ya, V kuadrat CR X pangkat R plus rho. Tetap ya. X pangkat R plus rho. Oke. Nah, kemudian kita lakukan penyederhanaan dengan menyamakan ya notasi pada pangkat agar kita bisa kelompokkan ya, agar kita bisa kelompokkan. Nah, ini sudah mirip dengan apa yang sudah kita lakukan di pertemuan yang lalu. Jadi kalau kita lihat variabel X, pangkat pada variabel X ya. Di sini ada suku pertama ya, ini suku pertama ada X pangkat R plus rho. Suku yang kedua ada X pangkat R plus rho. Suku yang ketiga ada X pangkat R plus rho plus 2. Nah, suku yang keempat ada X pangkat R plus rho. Nah, maka untuk kita menyamakan, nah itu saja yang akan kita modifikasi yang ini. Karena kalau yang ini suku pertama, suku kedua, suku yang keempat itu sudah sama ya, yaitu X pangkat R plus rho. X pangkat R plus rho, X pangkat R plus rho, X pangkat R plus rho. Nah, sehingga yang kita samakanlah suku yang ketiga ya. Ini suku yang ketiga. Nah, kita coba replace R menjadi R min 2. Ya, kenapa min 2 ya? Karena kita ingin mengurangi
menjadikan ini menjadi R plus rho ya. Oke. Agar sama dengan yang lain. Jadi kita ingin menyajikan suku yang ketiga ini variabel X-nya menjadi pangkat R plus rho. Ya, sehingga biar duanya lenyap, maka R-nya kita replace menjadi R-2. Oke. Nah, sehingga kita bisa menuliskan ini tetap suku yang pertama. Ya. Suku yang kedua tetap begini. Nah, suku yang ketiga, kalau kita replace R menjadi R-2, tentu saja indeks atau notasi pada koefisien CR ini akan berubah menjadi R-2. Oke. Karena sebelumnya adalah CR. Ya, jadi dalam satu suku indeks R itu harus konsisten. Jadi kalau R kita ganti R-2, maka semua harus diganti di satu suku di suku tersebut ya. Oke. Ini kita ganti R-2. Nah, di sini variabel X-nya pangkat R plus rho plus 2 lenyap ya. 2-nya lenyap ya, sehingga menjadi X pangkat R plus rho. Nah, yang berubah ini ya, ini berubah CR-2 di sini. Kemudian kalikan X pangkat R plus rho. Suku yang keempat sama, ini yang keempat sama dengan 0. Oke, nah sehingga kita bisa penyajiannya kita kelompokkan ya. Epsilonnya kita bisa keluarkan karena semua suku mengandung epsilon. Variabel X pangkat R plus rho juga kita keluarkan karena semua mengandung pangkat pengali yang sama ya. Variabel X pangkat R plus rho. Oke. Nah, ini suku yang pertama tetap kita yang ini ya. Kita tulis begini. Suku yang kedua ini ya, R plus rho CR. Oke. Suku yang ketiga nih ya, plus CR-2. Jadi indeks ini notasinya menjadi R-2. Ini minus ya, minus V kuadrat CR. Nah, ini dalam kurung ya, dalam kurung kalikan X pangkat R plus rho sama dengan 0. Nah, agar ini sama dengan 0 ya, ini persamaan ini ya. Persamaan ini agar sama dengan 0, maka yang di dalam ini ya, yang dalam ini yang mengandung konstanta dan koefisien deret itu harus sama dengan 0. Nah, sehingga ini harus sama dengan 0 ya. R plus rho dikalikan R plus rho min 1 CR plus rho R plus rho kalikan CR plus dan seterusnya ya. Ini ada 4 suku ya. Suku pertama, suku yang kedua, suku yang ketiga, suku yang keempat sama dengan 0. Oke, harus sama dengan 0. Nah, sehingga kita kelompokkan ini karena ada CR di sini. Ini ada CR, ini ada CR. Ya, yang CR kita kelompokkan ini CR ya. Jadi kita ya hanya menulis ulang saja, cuma kita kelompokkan ya. Yang mengandung koefisien CR menjadi satu suku ya. R plus rho dikalikan R plus rho min 1 plus R ya. Ini ya. Plus R plus rho kemudian minus V kuadrat dalam kurung CR plus nih CR min 2. Oke ya. Nah, yang ini nah bisa kita tulis seperti ini. Ya, yang ini ya. Bisa kita tulis R plus rho ya dalam kurung kuadrat di sini. Di dalam kurung R plus rho kuadrat ya min V kuadrat ya dalam kurung ini CR sama dengan ya ini kan tinggal pindah saja ya karena ini maaf ya tadi lupa ini sebenarnya 0 ya tadi ya. Nah, pindah ke sini menjadi minus CR min 2. Oke. Nah, untuk rho sama dengan V maka kita tulis seperti ini. CR sama dengan minus CR min 2 dibagi R ya dalam kurung ya R plus 2V. Oke ya. Jadi untuk kasus rho sama dengan V. Oke ya. Jadi kalau untuk rho sama dengan V ini nanti kita bisa ganti sebagai V ini ya. V sehingga misalnya yang ini ya. Yang ini rho plus V kuadrat sama dengan R kuadrat plus 2RV plus V kuadrat ya. Oke. Nah, karena di sini ada V kuadrat, di sini ada V kuadrat. Nah, sehingga lenyap ya, maka yang tersisa ini. Oke. Ada R kuadrat
kuadrat plus 2RV ya. Ini sama dengan R plus 2V. Oke? Ya. Jadi karena ada V kuadrat, di sini ada ini minus V kuadrat, ini plus V kuadrat, kita bisa hilangkan sehingga yang tersisa adalah R dalam kurung kalikan R plus 2V. Oke? Sudah sesuai ya. R dalam kurung R plus 2V. Oke? Nah, selanjutnya ya ini sama ya di pertemuan yang lalu, kita coba bermain-main sekarang ya dari koefisien CR yang kita tulis seperti ini. Oke. Nah, kita start dari R sama dengan 0 ya. Ya, kenapa 0 ya? Karena kalau R-nya 0 berarti nanti ini menjadi min 2 ya. Nggak mungkin ya. C-nya itu kan harus bergerak 0, 1, 2, 3 dan seterusnya ya. R-nya kan tidak start dari minus. Oke. Nah, sehingga kita lakukan dari R sama dengan 2 ya. Sehingga kalau R sama dengan 2 ya kita tinggal replace aja, ini menjadi C2 ya, ini minus ya, minus, tetap minus. Jadi kalau R2 berarti 2 min 2 ya. Ini C0 ya dibagi 2 ya, 2 dikalikan 2 dalam kurung ya, dikalikan dalam kurung 2 plus 2V. Nah, sehingga kita bisa tulis minus C0 dibagi, ini kan 2-nya bisa keluar ya, menjadi 4 dikalikan dalam kurung 1 plus V. Oke ya, clear ya. Nah, berikutnya untuk untuk R4 ya. Berarti C4 sama dengan minus C2 dibagi 4 dikalikan dalam kurung 4 plus 2R. Nah, bagian yang ini nanti menjadi, ini 2 bisa keluar ya, sehingga menjadi 2 plus V kan. Sorry, ini V, maaf ya, 2V ya, V ya. Jadi bukan R ya, V ya. Oke, jadi ini 4 plus 2V ini bisa keluar ya, 2 sehingga menjadi 8. Artinya di sini menjadi kalau saya tulis misalnya yang bagian ini menjadi 8. Oke, 2 plus V ya. Ini V, maaf, V. Oke. Nah, sehingga karena C2 itu adalah, ini kan minus ya. Karena C2 itu adalah minus C0 dibagi 4 kalikan 1 plus V, maka kalau saya bawa C2 ini C2 ini, saya bawa ke sini, untuk mereplace C2 ini, maka nanti ini menjadi plus ya, karena ada minus, menjadi C0 ya, ini ada 8, ada 4 ya, berarti 8 kali 4, sini ada 2 plus V, di sini ada 1 plus V, sehingga nih 1 plus V, 2 plus V. Oke, clear ya? Ya, sama dengan C0 dibagi 8 kali 4 ya, dikalikan 1 plus V, 2 plus V. Oke, nah berikutnya untuk R sama dengan 6 ya, ini C6 ya, maka kita bisa tuliskan minus. Oke, minus C4 dibagi 6 dikalikan dalam kurung 6 plus 2V ya, dari sini ya. Oke, kalau ini 6 ini minus C4 ini 6 kalikan dalam kurung 6 plus 2. Oke ya. Nah, sehingga ini 3 bisa saya keluarkan sehingga menjadi 3 plus V minus ya, minus C4 dibagi 12 dikalikan 3 plus V. Nah, C4 ini ya, plus C0 dan seterusnya nih. Sehingga kalau ini C4 ini, yang ini nih saya bawa menggantikan yang ini, maka minusnya tetap ya, minus ya, karena di sini kan plus ya, maka minusnya tetap minus. C0 dibagi 12 kali 8 kali 4 dikalikan 1 plus V dikalikan 2 plus V dikalikan 3 plus V. Nah, dengan cara yang sama ya, seperti ini ya, minus C0 12 kali 8 kali 4 dikalikan 1 plus V dikalikan 2 plus V dikalikan 3 plus V. Nah, artinya untuk R sama dengan 8 pun gampang ya, karena kita kan sudah tahu polanya ya.
Jadi untuk R sama dengan 8, ini C8 ya sama dengan artinya ini menjadi positif karena nanti akan gantian ya. Ya. Mana? Minus. Ini minus. Plus. Minus. Sorry. Ini minus, maaf ya. Ini plus. Oke, mana tadi? Ini minus. Ya, minus. Nah, berarti berikutnya ini plus, maaf ya, salah. Oke. Nah, ini sorry, ini minus ya, minus. Maaf, saya ulang ya. Ini minus, ini plus, ya C6 minus, ya ini minus ya, C6-nya minus. Nah, C8 berarti plus. Oke, untuk C8 ini C0 dibagi 16 dikalikan 12 kalikan 8 kali 4 ya dikalikan 1 plus V kalikan 2 plus V dikalikan 3 plus V kalikan 4 plus V dan seterusnya. Kalau C10 bagaimana? Nah, C10 ya gampang ya. Karena nanti yang ini kelipatan 4 ya. 4, 8, 12, 16, 20 kan begitu ya. Sehingga untuk berapa? C10 ya. C10 berarti nanti minus C0 ya. Ya minus ya karena ini sudah plus, suku berikutnya minus C0 minus C0 dibagi ya 20 kalikan 16 kalikan 12 kalikan 8 kalikan 4 1 plus kalikan 1 plus V 2 plus V 3 plus V 4 plus V 5 plus V. Oke. Nah, dalam bentuk yang lain kita bisa tulis seperti ini ya dari pola ini ya yang sudah kita buat ini pola ini. Nah, kita bisa sajikan seperti ini C2R ya. Kenapa 2R ya? Karena kelipatannya kan 2 ya. 2, 4, 6, 8, 10, 12 dan seterusnya ya. Nah, C2R sama dengan min 1 pangkat R ya karena ini pangkat ya. Pangkat R karena dia selang-seling ada fungsi ganjil, fungsi genap ya. Tadi sudah kita uraikan ganjil, genap dan seterusnya. Ya, maka seperti biasa kita akan memberikan faktor pengali min 1 pangkat R C0 dibagi seperti ini ya 2 pangkat 2R dikalikan R faktorial dikalikan nah nanti ini apa ya seperti deret begitu ya jadi dikalikan V plus 1 dikalikan V plus 2 dan hasilnya sampai dikalikan V plus R menyesuaikan. Jadi kalau R-nya 1 ya R-nya 1 berarti C2 ya berarti cukup V plus 1 gitu ya. Kalau R-nya 2 berarti ke 4 ya berarti kalikan V kali plus 1 dikalikan V plus 2 dan seterusnya sampai V plus R. Nah ini kesimpulannya sehingga secara umum bisa saya jadikan C2R sama dengan minus 1 pangkat R faktorial ya kalikan fungsi gamma ya maaf ini fungsi gamma V plus 1 CO dibagi ya, 2 pangkat 2R R faktorial fungsi gamma V plus R plus 1. Oke. Nah, fungsi gamma ingat ya, ini fungsi gamma. Kita udah bahas di awal-awal pertemuan dulu. Nah, kesimpulannya oke. Jadi secara umum penyelesaian fungsi persamaan ya, penyelesaian persamaan diferensial Bessel ya yang sudah kita sajikan tadi di awal ya, maka nanti penyelesaiannya dapat disajikan dalam bentuk namanya fungsi Bessel. Oke. Nah, maka tadi di awal sudah kita tulis fungsi dalam bentuk yang umum. Nah, saya ganti J saja kalau tadi Y ya. Ini biar khas saja karena di banyak textbook penyelesaian fungsi Bessel itu penulisannya persamaan umumnya adalah J ya. Karena kalau Y itu kan umum ya. J karena nanti ada setelah Bessel nanti kita akan bahas di Sandra ya, itu juga biar beda nanti kita tidak akan menuliskannya dalam bentuk Y. Nah, fungsi Bessel ditulis dalam J. Nah, JV begitu ya, seperti ini. Ini kemudian kita substitusi CR ya. Nah, oke, seperti ini. Oke, nah yang harus kita ingat ini pada akhirnya ini. Inilah penyelesaian persamaan diferensial Bessel ya menjadi persamaannya penyelesaian berupa fungsi Bessel ya, fungsi Bessel yang kita tulis seperti ini. Ini bentuk umumnya ya yang kemudian kita sebut sebagai fungsi Bessel pada orde V ya, fungsi Bessel pada orde V
Ini sama dengan, ini kita tulis seperti ini, JV sama dengan, nih, oke diingat ya, sama dengan epsilon dari, ini deret ya, deret, karena bentuknya tetap deret fungsi ya, penyelesaiannya berupa deret fungsi. Oke ya, R dari 0 sampai tambah hingga min 1 pangkat R dibagi R faktorial ya, kemudian kalikan fungsi gamma V plus R plus 1. Oke ya, fungsi gamma V plus R plus 1 dikalikan X dibagi 2 ya, dalam kurung pangkat 2R plus V. Oke ya, jadi diingat, jadi yang inilah bagian akhir atau kesimpulan ya, fungsi Bessel ya, yang kita sajikan dalam bentuk deret fungsi. Oke, sudah ya. Jadi sekali lagi ini yang harus kita ingat, penyajian penyelesaian persamaan diferensial Bessel berupa fungsi Bessel. Inilah fungsi yang kita sebut sebagai fungsi Bessel pada orde V. Nah ingat, kita sudah pernah belajar ini ya sebelumnya. Jadi gamma V plus R plus 1 ini sama dengan V plus R faktorial. Oke, nah kita sekarang coba bermain-main ya. Jadi misalnya nih, oke, pada orde 0 ya. Karena ini kan fungsi Bessel pada orde V ya. Pada orde 0, di mana orde 0 itu berarti V-nya sama dengan 0. Ya, maka penulisannya adalah J0 sama dengan epsilon R 0 sampai tambah hingga min 1 pangkat R dibagi R faktorial dikalikan fungsi gamma R plus 1 dikalikan ini X dibagi 2 dalam kurung ya, X dibagi 2 pangkat 2R. Oke ya, karena kalau ini 0, ini 0, ini 0. Clear ya? Jadi kalau orde ke 0 berarti ini V-nya 0, ini 0 ya, sehingga yang tersisa adalah ini gamma R plus 1. Nah ini juga 0 ya, ini juga 0 sehingga yang tersisa adalah X dibagi 2 dalam kurung pangkat 2R. Oke, inilah penyajian fungsi Bessel ya, pada orde 0 ya, pada orde V sama dengan 0. Oke. Ya. Oke. Nah, kemudian kita coba sekarang ya bergerak dari R sama dengan 0, 1 minimal sampai 3 suku lah ya, begitu ya. Bahwa J0 itu sama dengan 1 ya. Nambah 1 ya, kita coba situ saja untuk R sama dengan 0. Ya, ini suku pertama ya. Suku pertama itu berarti suku R sama dengan 0 karena epsilonnya ini deretnya bergerak dari R sama dengan 0. Kalau suku pertama berarti R sama 0 ya, kita coba saja. J-1 pangkat 0 itu 1. R faktorial itu 0 faktorial itu 1. Ya gamma, nih gamma ini 0 ya. R-nya 0 berarti gamma 1 itu 1. Oke. X dibagi 2 pangkat 2R berarti pangkat 0 itu 1. 1, 1, 1 berarti suku pertamanya untuk J0 itu 1. Oke, suku yang kedua R sama dengan 1 ya. Ini minus angkat 1 itu berarti minus 1 faktorial itu 1. Oke. Gamma 2 itu 1. Oke, gamma 2 itu 1. Oke ya, karena R-nya 1 kan ini, berarti gamma 2 itu 1. Nah, X dibagi 2, ini 2 kali 1, berarti R-nya 1 berarti 2 ya, berarti X kuadrat 2 pangkat 2 itu 4. Minus ya. Minus X kuadrat dibagi 4. Suku yang ketiga yaitu X sama dengan 2. Ya, minus 1 pangkat 2 itu positif ya. Oke. Oke, 2 faktorial. Ya. Di sini gamma 2 plus 1 ya. Oke, R sama dengan 2 ya. Jadi gamma 2 plus 1 itu kan sama dengan faktorial 2 faktorial ya. Ini ya. Oke. Jadi kalau saya tulis gamma 3 ini sama dengan 2 faktorial ya.
Karena kan begini ya. N plus 1 ini sama dengan N faktorial. Gitu ya. Nah, sehingga oke, berarti ada 2 faktorial kuadrat ya. Nah, sementara nih X-nya pangkat 4 ya. Karena X 2 kali 2 itu 4. Sini 2 pangkat 4. Oke, 2 pangkat 4. Dan seterusnya ya. Dan seterusnya. Oke, nah sekarang untuk orde 1 ya, di mana V sama dengan 1, maka ini J1. Ya, J1. Oke. Epsilon ya. Atau apa ya, sigma atau epsilon ya. Oke, yang penting deret lah begitu ya. R sama dengan 0 sampai tambah hingga ini min 1 pangkat R dibagi R faktorial dikalikan gamma R plus 2 ya. Oke. Karena ini ya. Jadi kalau V pertama berarti 1 plus R plus 1 ya, berarti gamma R plus 2 kan. Ini kalau V-nya kita ganti 1, maka 1 plus R plus 1. Oke ya. Ya, ini juga diganti 1 kan, berarti 2 pangkatnya 2R plus 1. Sehingga ini min 1 pangkat R dibagi R faktorial gamma R plus 2 ya, dikalikan X dibagi 2 dalam kurung pangkat 2R plus 1. Nah, nanti paling tidak 3 suku pertama bisa ditulis lah ya, dapat ditulis sendiri nanti. Oke ya. Oke, saya kira itu pertemuan singkat kita ya. Silakan nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di grup ya. Kita akhiri, semoga tetap sehat ya, jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan, jaga imunitas, jangan lupa olahraga, asupan nutrisi dijaga, jangan stres ya, karena stres katanya akan menurunkan imunitas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.